April 2021. Aku bekerja dengan Saudari Chen membagikan Injil. Aku sudah berpengalaman dalam hal itu. Setelah beberapa saat, hasilku mulai lebih baik daripadanya. Aku menunjukkan kepadanya bagaimana caraku bekerja, caraku menjawab pertanyaan calon petobat. Aku sangat spesifik. Saudari Chen benar-benar kagum. Suatu kali, ada yang tidak datang ke pertemuan. Aku bersekutu, dan mereka mulai hadir seperti biasa. Aku tahu itu berkat Tuhan yang membimbing dan menggerakkan hati mereka. Namun aku memuji diri sendiri, mengira aku yang berperan. Aku bahkan pamer kepada Saudari Chen. Aku sedikit bersekutu, lalu mereka ingin ikut pertemuan. Lalu dia berkata dengan kagum, "Syukur kepada Tuhan, kau sangat andal bersekutu." Aku senang mendengar itu darinya. Lalu suatu kali, saat tak bisa menjawab pertanyaan orang yang dia khotbahi, dia merasa sangat sedih. Aku bertanya, apa yang dia katakan pada mereka? Dan dia menjelaskannya. Lalu kupikir, dia kurang pengalaman. Itu pertanyaan yang mudah, dan aku bisa segera menjawabnya. Aku harus mengajarinya menunjukkan caraku membagikan Injil. Aku memberitahu dia cara bersekutu yang lebih efektif. Saudari Chen menyukai saranku. Berkata, dia tidak terampil dan memintaku banyak membantunya. Aku berkata, kita harus andalkan Tuhan. Namun dalam hati, aku terlalu bangga pada diriku. Aku merasa berhasil. Di sebuah pertemuan, pemimpin bertanya, apa yang kami pelajari dalam tugas kami? Saudari Chen berkata, dia melihat betapa tidak terampilnya dia. Ada banyak pertanyaan yang tak bisa dia jawab. Dia berkata, aku cepat menemukan firman Tuhan untuk persekutuan. Pemimpin itu tersenyum kepadaku. Aku tahu pekerjaan kami mengalami kemajuan dan sangat ingin menunjukkan pengetahuanku kepada pemimpin bahwa aku bisa menjawab pertanyaan orang. Aku sengaja menyela dan berkata, menjawab pertanyaan mereka sangat sulit. Pemimpin bertanya, pertanyaan apa? Aku bergegas mencoba mencari pertanyaan. Memikirkan pertanyaan mana yang bisa menunjukkan keterampilanku. Aku memilih yang paling rumit. Agar pemimpin berpikir, aku bisa menjawab yang tersulit dan terlihat pintar. Jadi, aku menjelaskan dengan berapi-api, bicara tentang bagaimana aku menanggapi pertanyaan orang dan bagaimana aku meyakinkan mereka pada akhirnya. Aku menggambarkan situasinya lebih sulit, seolah hanya aku yang bisa menyelesaikan masalah ini. Aku ingin pemimpin berpikir aku punya kenyataan kebenaran. Aku yang terbaik di antara semua penginjil. Pemimpin dan saudara-saudari lain memuji diriku, dan aku menikmatinya. Setelah menanyakan pekerjaan kami, pemimpin bersekutu tentang prinsip dengan kami. Setelah beberapa kata darinya, kupikir aku punya pengalaman relevan yang harus kubagikan. Begitu persekutuan ganti topik, kesempatanku akan hilang. Aku tak sabar untuk mencuri panggung. Aku berkata, bukan hanya itu saja. Aku meringkas pengalamanku dan menceritakan bagaimana aku mendapatkan orang percaya baru. Semua orang menganggukkan kepala. Aku makin semangat bicara. Saudara-saudari menyela dengan pendapat mereka. Namun aku tak mendengarkannya. Aku merasa mereka tidak punya wawasan atau pemikiran berharga. Aku hanya bagikan pandanganku, tak memberi orang lain kesempatan bicara. Aku ingin menceritakan semua pengalamanku agar pemimpin melihat aku berbakat, bisa mencari prinsip dalam tugas bahwa aku punya talenta.
Saat berbicara, terlintas di benakku bahwa aku mungkin pamer. Jadi, ku coba memperlambat, sedikit mengungkit kerusakan dan kesalahanku. Namun, kupikir metode nyata ini harus dipersekutukan demi kebaikan bersama. Itu semua pengalamanku. Aku tak bisa tak bersekutu karena takut pamer. Karena itulah, aku hanya terus mengoceh. Lalu, kulihat pemimpin mengangguk sepakat dan yang lain tampak setuju. Aku sangat menikmatinya. Jadi, dalam pertemuan itu, semua orang hanya mendengarkanku bicara. Bukan hanya itu, tetapi dalam banyak pertemuan, aku hampir tak pernah menceritakan keadaan negatifku atau contoh kegagalanku. Aku merasa itu akan merusak citraku. Jadi aku hanya ceritakan kesuksesan. Semua orang mengira aku andal membagikan Injil, dan beberapa orang lain mulai mengandalkanku. Mereka memintaku bicara langsung dengan orang-orang yang punya gagasan kuat. Aku makin menyukai itu dan menikmati perasaan dihormati. Aku sering menampilkan perilaku yang sama. Terkadang aku menyadarinya, namun tak bisa menahan diri ingin pamer. Lalu apa yang kau lakukan? Ceritakan. Saat aku merasa puas, pendisiplinan Tuhan datang kepadaku. Aku mulai mengalami banyak hambatan dan tak menyelesaikan apapun. Kupikir, aku cenderung menyombongkan diri dan pamer dalam persekutuan dengan yang lain. Dan kini aku berhenti di tempat. Apa Tuhan muak dan bersembunyi dariku? Aku membuka diri pada saudari Chen tentang keadaanku. Dia berkata, selama mengenalmu, kulihat kau cenderung menyombongkan diri. Kau bicara terus saat pemimpin ikut pertemuan. Kau memotong sebelum dia selesai bicara, dan aku bahkan tidak bisa bertanya. Aku merasa sangat rendah dibandingkan kau. Melihat pengalamanmu membagikan Injil. Mendengar itu terasa perih. Aku tak pernah membayangkan sifat pamerku membuatnya merasa dibatasi. Bukankah itu berbuat jahat? Aku datang ke hadapan Tuhan untuk merenungkan diri. Dan teringat firman Tuhan ini. Orang yang merosot mengagungkan diri dan bersaksi bagi diri sendiri. Mereka menyombongkan dan membesar-besarkan diri. Dan tidak memedulikan Tuhan. Apakah kau memiliki pengalaman ini? Banyak orang selalu bersaksi tentang diri mereka sendiri. Aku telah menderita seperti ini, melakukan pekerjaan ini. Tuhan telah memintaku. Untuk melakukan hal-hal ini, Tuhan menghormatiku. Seperti inilah diriku sekarang. Mereka sengaja berbicara dengan nada dan postur tertentu. Sebagian orang akhirnya mengira mereka ini Tuhan. Pada titik itu, Roh Kudus sudah lama meninggalkan mereka. Sementara itu, walau diabaikan dan tak diusir, nasib mereka sudah ditetapkan. Mereka hanya dapat menunggu datangnya hukuman. Amin. Firman Tuhan begitu menyentuhku. Aku mengalami hambatan dan tak bisa merasakan bimbingan Tuhan. Itu karena aku membuat Tuhan muak dengan kesombonganku. Iya. Tuhan tak akan menoleransi pelanggaran. Benar. Aku merasa takut. Jika terus begitu, Tuhan akan meninggalkanku karena jijik. Aku harus cari kebenaran untuk selesaikan masalah ini. Apa yang kau baca dalam firman Tuhan dan bagaimana pendekatanmu? Iya. Aku baca kutipan firman Tuhan yang menyingkap antikristus. Memamerkan, bersaksi tentang diri sendiri, berusaha membuat orang lain kagum. Manusia yang rusak mampu melakukan ini. Inilah reaksi naluriah manusia ketika dikuasai natur jahatnya. Dan ini umum dilakukan oleh semua manusia yang rusak. Bagaimana biasanya orang meninggikan diri dan mencapai tujuan ini?
Dengan bersaksi tentang banyaknya penderitaan dan pekerjaan mereka dan upaya keras mereka, mereka membicarakan ini sebagai wujud modal pribadi. Mereka menggunakan hal ini sebagai modal untuk meninggikan diri, untuk memiliki tempat yang lebih tinggi, kokoh, dan stabil dalam pikiran orang, sehingga lebih banyak orang menghargai, mengagumi, menghormati, bahkan mengidolakan dan mengikuti mereka. Itu adalah tujuan utamanya. Apakah semua tindakan meninggikan diri dan bersaksi tentang diri sendiri ini bisa dibilang masuk akal? Tidak. Semua itu di luar rasionalitas. Mereka tak punya rasa malu. Mereka bersaksi tentang apa yang mereka lakukan bagi Tuhan dan berapa banyak mereka menderita. Mereka bahkan memamerkan keterampilan khusus, karunia, pengalaman, dan talenta mereka, atau teknik perilaku dan cara untuk mempermainkan orang. Mereka pamer dan meremehkan orang lain untuk meninggikan dan bersaksi tentang diri sendiri. Mereka menyamarkan diri mereka, menyembunyikan kelemahan, kekurangan, dan kegagalan mereka. Sehingga orang-orang hanya bisa melihat kehebatan mereka. Mereka tak berani menceritakan ketika mereka negatif atau membuka diri dan bersekutu. Mereka berupaya keras menyembunyikan kesalahan mereka. Mereka tak pernah menyebutkan kerusakan yang telah mereka lakukan terhadap rumah Tuhan selama bertugas. Namun mereka dengan cepat memamerkan kontribusi kecil atau keberhasilan kecil. Mereka tak sabar ingin memberitahu seluruh dunia tentang betapa mampunya mereka, betapa tingginya kualitas mereka, betapa istimewanya mereka, betapa mereka jauh lebih baik. Bukankah ini cara untuk bersaksi tentang diri sendiri? Amin. Amin. Bukankah aku pamer dan meninggikan diri seperti yang digambarkan Tuhan? Aku tidak bersaksi untuk Tuhan, hanya pamer agar orang-orang menghormatiku. Aku jadikan pengalaman Injilku model pribadi. Berpikir aku pintar dan andal, hanya bersandiwara. Saat mendapat keberhasilan, aku sesumbar kepada rekanku tentang kemampuanku memecahkan masalah. Dan saat melihat dia mengalami kegagalan, aku ceritakan semua pengalamanku. Aku terus pamer kepadanya menunjukkan kemampuanku. Aku berpura-pura membantunya, padahal itu hanya untuk pamer. Aku ingin dianggap lebih baik darinya. Akibatnya, dia membatasi dirinya dan merasa negatif. Dia mengandalkanku dalam tugasnya, bukan Tuhan. Iya. Saat pemimpin datang ke pertemuan, aku menyombongkan diri. Membualkan masalah yang kuselesaikan untuk menunjukkan kemampuanku. Agar dia menghormatiku, merasa aku punya keterampilan dan bisa memecahkan masalah. Saat pemimpin bersekutu, aku bahkan menyela, tanpa menunggu dia selesai bicara. Menceritakan bagaimana aku membagikan Injil. Menunjukkan kemampuanku agar dihormati orang lain. Aku melihat, aku sangat tercela dan licik. Iya. Karena selalu menyela orang dan pamer di pertemuan, tak membiarkan orang lain bersekutu. Itu seperti pertunjukan pribadiku. Merampas kesempatan orang lain menyelesaikan masalah mereka. Aku tak bisa mendengarkan pengalaman orang lain dan merenungkan firman Tuhan. Justru mencari cara untuk bisa bersekutu agar dikagumi orang lain. Dalam pertemuan, aku tidak belajar banyak. Iya. Aku punya banyak kesalahan dan kegagalan, tetapi takut merusak citraku di mata orang lain. Jadi aku menutupinya dan hanya membicarakan kesuksesanku. Lalu yang lain di tim Injil mengandalkanku. Aku membawa mereka ke hadapanku. Aku tidak takut dan menikmatinya. Dari perilaku, kulihat aku tidak berusaha memuaskan Tuhan dalam tugasku. Justru menipu dan menjerat orang.
Iya. Selalu pamer sudah pasti penuh tipu daya. Dan itu masalah serius. Benar. Aku juga cenderung banyak pamer. Aku harus merenungkan diri. Menurutmu natur apa yang menyebabkan orang-orang sering pamer? Iya. Aku membaca kutipan firman Tuhan ini yang membantu memahami natur dan esensiku. Aku akan bacakan. Baiklah. Ada orang-orang yang mengidolakan Paulus. Mereka suka pergi berkhotbah dan melakukan pekerjaan, menghadiri pertemuan dan berkhotbah, agar orang-orang mendengarkan mereka, memuja diri mereka, dan mengerumuni mereka. Mereka suka memiliki status di dalam pemikiran orang lain dan citra mereka dihargai. Mari kita menganalisis natur mereka dari perilaku-perilaku ini. Apa natur mereka? Jika mereka sungguh bersikap seperti ini, itu memperlihatkan bahwa mereka congkak dan sombong. Mereka tak menyembah Tuhan. Mereka mencari status yang lebih tinggi. Ingin menguasai orang lain, memiliki mereka, dan memiliki status di pikiran mereka. Inilah gambaran klasik dari iblis. Aspek yang menonjol dari natur mereka adalah kecongkakan, tidak menyembah Tuhan, tetapi ingin dipuja. Perilaku itu dapat memberimu pandangan yang jelas akan natur mereka. Amin. Ini membuatku sadar, membual tanpa henti artinya dikendalikan natur congkak. Sejak kecil aku suka perasaan dikagumi dan didukung. Jadi itulah yang selalu kukejar dalam hidup. Aku akan terus melakukan itu, membual dan pamer setiap kali punya kesempatan. Aku menikmati setiap kali melihat ekspresi kekaguman seseorang. Iya. Menyebarkan Injil adalah tanggung jawab dan tugasku. Setiap keberhasilan adalah berkat bimbingan Tuhan. Namun aku dikendalikan kecongkakan, menggunakan bakat sebagai modal pribadi. Aku merasa diriku sangat diperlukan dan meremehkan orang lain. Aku juga memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyombongkan keberhasilanku membagikan Injil. Namun tak pernah menyebutkan kegagalanku. Jadi saudara-saudari mulai mengandalkanku bukannya mencari Tuhan. Tuhan tak punya tempat di hati mereka. Tuhan harus dikeramatkan dalam hati orang. Tetapi aku membawa mereka ke hadapanku, agar hanya ada aku di hati mereka. Bukankah aku bersaing dengan Tuhan untuk status? Tepat sekali. Aku teringat Paulus, yang begitu congkak di zaman kasih karunia. Dia tak pernah meninggikan Tuhan Yesus Kristus dalam epistelnya, tak bersaksi tentang dampak pekerjaan Tuhan Yesus bagi manusia. Dia menyombongkan diri tentang bakat dan kualitas dirinya, menjerat orang lain, agar mengagumi dan mengikutinya. Iya. Dia bersaksi bahwa dia tak kalah dengan rasul lainnya, dan akhirnya berkata dia hidup sebagai Kristus, yang sangat menyinggung watak Tuhan. Iya. Paulus terus meninggikan dirinya sendiri, membuat orang lain memujanya. Hingga 2000 tahun, orang percaya memperlakukan ucapannya seperti firman Tuhan, sebagai dasar iman dan prinsip untuk diterapkan. Bagi mereka, ucapannya menjadikan Tuhan simbol belaka. Paulus akhirnya menjadi antikristus utama dan dihukum Tuhan. Benar. Aku sadar aku sama seperti Paulus. Dalam tugasku, aku tak meninggikan Tuhan, hanya menjerat hati orang dan pamer. Itu bukan melakukan tugas. Aku hanya mementingkan diri. Menentang Tuhan dan berebut tempat dengannya. Itu benar-benar menyinggung bagi Tuhan. Benar. Saat itu, aku sangat ketakutan. Dan melihat betapa berbahayanya hal itu. Aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan,
Aku tak ingin melawanmu dalam watak rusakku. Tolong disiplinkan aku jika pamer lagi. Tuhan, bimbinglah aku agar lebih memahami diriku. Amin. Amin. Kemudian aku membaca firman Tuhan yang membuatku malu. Jangan berpikir kau paham segalanya. Kukatakan padamu bahwa semua yang telah kau lihat dan alami tak cukup untuk memahami bahkan secuil dari rencana pengelolaanku. Jadi mengapa kau sombong? Pengetahuan minim yang kau miliki dan secuil bakatmu tak cukup untuk Yesus pakai sedetik pun dari pekerjaannya. Seberapa banyakkah pengalamanmu? Apa yang telah kau lihat, dengar dan bayangkan dalam hidupmu? Jauh lebih sedikit dibandingkan pekerjaan yang kulakukan sebentar saja. Sebaiknya kau jangan suka mengkritik. Kau bisa congkak, namun kau hanyalah makhluk yang lebih rendah dari semut. Yang mampu kau tampung di dalam perutmu lebih sedikit daripada isi perut seekor semut. Jangan kira karena kau mendapat pengalaman dan senioritas, ini membuatmu berhak membual. Bukankah pengalaman dan senioritasmu hasil dari firman yang telah kuucapkan? Apakah kau anggap semua itu imbalan untuk kerja keras dan usahamu? Saat ini kau melihat bahwa aku telah menjadi daging, dan mengenai hal ini saja kau memiliki banyak pemahaman dan gagasan. Jika bukan karena inkarnasiku, meskipun memiliki bakat luar biasa, kau tak akan memiliki banyak pemahaman. Dan bukankah dari pemahaman inilah gagasanmu muncul? Amin. Benar, aku tidak memiliki kenyataan kebenaran. Aku punya sedikit pengalaman melakukan sedikit pekerjaan, lalu meremehkan orang lain, bahkan Tuhan. Aku sangat congkak. Aku mencuri kemuliaan Tuhan. Saat membagikan Injil, aku sebenarnya tahu Tuhanlah yang menopang pekerjaannya sendiri. Terkadang, seseorang mengajukan pertanyaan yang tak bisa kujawab. Jadi aku berdoa, lalu aku akan bisa menjawabnya setelah dicerahkan Roh Kudus. Tentu. Iya. Terkadang aku tak banyak bicara. Aku hanya membaca firman Tuhan. Lalu orang-orang akan mengenali suara Tuhan dan siap mencari pekerjaan akhir zamannya. Aku melihat semua itu tercapai dengan bimbingan firman Tuhan, bahwa Dia menggerakkan hati orang-orang. Benar. Iya. Suatu kali, aku bagikan Injil kepada kakak seorang saudari. Beberapa orang telah bersekutu dengan dia sebelumnya. Namun dia dibatasi gagasannya dan tak mempelajarinya. Aku tidak percaya diri. Tetapi hanya menyiapkan sedikit berdasarkan pengalamanku sebelumnya. Saat bicara dengannya tentang yang telah kucermati, dia tetap tak acuh dan menyebutkan lebih banyak gagasan. Aku tak tahu bagaimana harus bersekutu. Aku berdoa dan bersandar kepada Tuhan, meminta Tuhan membimbing dia. Lalu, dia menonton video kesaksian dan tersentuh oleh persekutuan itu, lalu bersemangat mempelajari pekerjaan baru Tuhan. Itu Syukur bagus. kepada Tuhan. Aku sangat terkejut. Tidak sampai 30 menit, dia berubah total. Aku tahu itu bukan karena aku bersekutu dengan baik, tapi karena Tuhan menggerakkan dia. Itu sudah pasti. Iya. Saat motivasiku dalam tugas salah, sebaik dan sebanyak apapun aku bicara, tak seorang pun mau menerima Injil. Benar. Pengalamanku menunjukkan bahwa dalam tugas, bakat dan kualitas kita hanyalah pendukung. Itu bukan faktor penentu. Benar. Domba Tuhan mendengar suaranya. Umat pilihan Tuhan mendengar suaranya dalam firman-Nya dan ingin menyelidiki jalan yang benar. Jika bukan umat pilihan Tuhan, sefasih apapun orang bicara tak akan berhasil. Bahkan tanpa bakat pun, jika hati seseorang ada di tempat yang tepat, mereka bisa dapatkan bimbingannya dan itu akan berhasil. Iya. Iya.
Setiap pencapaian dalam tugas kita berasal dari pencerahan Roh Kudus dan bimbingan firman Tuhan. Jika tidak, sebanyak apapun kita bicara, tak akan menggerakkan orang percaya yang potensial. Kita berkontribusi kecil, lalu membual, mencuri kemuliaan Tuhan. Itu tak masuk akal. Benar. Aku merasa benar-benar buta. Aku memuji diriku untuk pencapaian kecil dan menggunakannya untuk menyombongkan diri. Aku sungguh tidak tahu malu. Memikirkan kembali bagaimana aku pamer, aku merasa sangat hina. Aku sangat bodoh dan menonjolkan diri. Jika Tuhan tak mengatur situasi sulit untukku dan membuat seorang saudari mengkritikku, aku akan tetap mati rasa tidak mengenal diri sendiri. Menyadari ini, di hadapan Tuhan, aku berdoa ingin bertobat, berhenti meninggikan diri dan pamer. Syukur kepada Tuhan. Bagaimana jalan masukmu setelah itu? Iya. Lalu, aku secara sadar mencari cara meninggikan dan bersaksi untuk Tuhan. Aku baca kutipan firman Tuhan. Aku akan bacakan. Baiklah. Ketika bersaksi tentang Tuhan, bicaralah lebih banyak tentang bagaimana Tuhan menghakimi. Ujian apa yang Dia gunakan untuk mengubah watak manusia, juga tentang kerusakan yang kau singkap, berapa banyak yang telah kau alami, bagaimana kau ditaklukkan, dan berapa banyak pengetahuan yang kau miliki tentang Tuhan, bagaimana harus menjadi kesaksian dan membalas kasih Tuhan. Kau harus berbicara dengan substansi dan kesederhanaan. Jangan membahas teori kosong, bersikaplah tulus, realistis. Inilah yang harus kau alami. Jangan mempersiapkan teori kosong yang tampaknya mendalam untuk pamer. Melakukannya membuatmu tampak congkak dan tidak bernalar. Berbicaralah lebih banyak dari pengalaman nyata yang berasal dari hati. Inilah yang paling bermanfaat bagi orang lain dan yang paling tepat untuk mereka pahami. Amin. Amin. Firman Tuhan menunjukkan padaku, bersaksi untuk Tuhan adalah bersaksi tentang pekerjaannya, wataknya, membicarakan kerusakan dan pemberontakan kita sendiri, dan belajar tentang diri kita melalui penghakiman firman-Nya. Kemudian orang lain bisa mendapatkan kearifan, melihat kebenaran Tuhan, dan kasih-Nya untuk kita. Namun aku hanya membicarakan keberhasilanku membagikan Injil, tak pernah mengungkit kerusakan yang kutunjukkan atau bagaimana aku menentang Tuhan. Aku tak bersaksi untuk Tuhan. Dan aku harus tunjukkan jati diriku, menyingkap bagaimana aku menyombongkan diri, menceritakan kekuranganku dalam memberitakan Injil, dan bagaimana Roh membimbingku, aku harus ceritakan. Agar yang lain bisa melihatku dengan jelas, juga melihat bagaimana Tuhan bekerja. Lalu mereka akan punya iman untuk mengandalkan Tuhan dalam tugas mendapatkan bimbingannya. Itu bagus. Saat aku membuka diri seperti itu, semua orang sadar sesungguhnya tak ada Tuhan dalam hati mereka. Mereka ingin berubah, bersandar pada Tuhan dalam tugasnya. Setelah itu, aku menonton sebuah video firman Tuhan. Mari kita tonton. Baiklah. Tuhan Yang Maha Kuasa berfirman, "Apa pemahamanmu tentang watak Tuhan? Tentang apa yang dimilikinya dan siapa Dia? Apa pemahamanmu tentang otoritasnya, kemahakuasaan dan hikmat-Nya? Adakah yang tahu sudah berapa tahun Tuhan bekerja di antara seluruh umat manusia dan segala sesuatu? Tak seorang pun yang tahu dengan pasti sudah berapa tahun Tuhan bekerja sampai sekarang dan mengelola seluruh umat manusia. Dia tidak melaporkan hal-hal semacam itu kepada manusia. Namun, jika iblis yang melakukan hal ini sebentar saja,
Akankah dia mengumumkannya? Dia pasti akan mengumumkannya. Iblis ingin memamerkan dirinya sendiri bahwa dia dapat menipu lebih banyak orang dan meminta lebih banyak dari mereka untuk memberinya pujian. Mengapa Tuhan tidak melaporkan upaya ini? Ada aspek esensi Tuhan yang rendah hati dan tersembunyi. Hal-hal apa yang berlawanan dengan kerendahan dan ketersembunyian? Kecongkakan, kelancangan, dan ambisi. Antikristus tidak berbeda dengan iblis. Mereka membanggakan setiap hal kecil yang mereka lakukan di depan semua orang. Mendengar mereka, sepertinya mereka sedang bersaksi tentang Tuhan. Tetapi jika engkau mendengarkan dengan saksama, engkau akan mendapati bahwa mereka tidak sedang bersaksi tentang Tuhan, melainkan sedang pamer, membangun diri mereka sendiri. Motivasi dan esensi di balik apa yang mereka katakan adalah untuk bersaing dengan Tuhan demi mendapatkan umat pilihan Tuhan dan demi status. Tuhan itu rendah hati dan tersembunyi, sedangkan iblis memamerkan dirinya sendiri. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Bisakah iblis digambarkan sebagai makhluk yang rendah hati? Tidak. Dinilai dari natur dan esensinya yang jahat, iblis adalah sampah yang tidak berguna. Akan menjadi luar biasa bagi iblis jika dia tidak memamerkan dirinya sendiri. Bagaimana mungkin iblis disebut makhluk yang rendah hati? Kerendahan mengacu pada Tuhan. Identitas, esensi, dan watak Tuhan itu mulia dan terhormat, tetapi dia tidak pernah pamer. Tuhan itu rendah hati dan tersembunyi. Dia tidak membiarkan manusia melihat apa yang telah dia lakukan, tetapi meskipun dia bekerja dalam ketidakjelasan seperti itu, umat manusia tak henti-hentinya dibekali, dipelihara, dan dibimbing. Dan semua ini diatur oleh Tuhan. Bahwa Tuhan tidak pernah memberitahukan dan menyebutkan hal-hal ini, apakah ini adalah ketersembunyian dan kerendahan? Tuhan itu rendah hati justru karena Dia mampu melakukan hal-hal ini, tetapi tidak pernah menyebutkan atau memberitahukannya, tidak membicarakannya dengan manusia. Apa hakmu untuk berbicara tentang kerendahan, padahal engkau tidak mampu melakukan hal-hal semacam itu? Engkau tidak melakukan satupun dari hal-hal tersebut, tetapi bersikeras menuntut pujian untuk itu. Ini disebut bersikap tidak tahu malu. Dalam membimbing umat manusia, Tuhan melakukan pekerjaan yang begitu besar dan Dia memimpin seluruh alam semesta. Otoritas dan kuasanya begitu besar, tetapi Dia tidak pernah berkata, "Kemampuanku luar biasa." Dia tetap tersembunyi di antara segala sesuatu, mengendalikan segalanya, memelihara dan membekali umat manusia, memungkinkan seluruh umat manusia untuk terus berlanjut dari generasi ke generasi. Sebagai contoh, lihatlah udara dan sinar matahari, atau semua hal materi yang terlihat yang diperlukan untuk keberadaan manusia. Semuanya mengalir tanpa henti. Bahwa Tuhan membekali manusia, itu tidak diragukan lagi. Jadi, jika iblis melakukan sesuatu yang baik, apakah dia akan diam saja dan membiarkan perbuatannya tersebut tidak dipuji? Tidak akan pernah.
Sama seperti beberapa antikristus di gereja yang telah melakukan pekerjaan berbahaya atau pernah melakukan pekerjaan yang merugikan kepentingan diri mereka sendiri, yang bahkan mungkin sampai masuk penjara. Ada juga mereka yang pernah berkontribusi pada satu aspek pekerjaan rumah Tuhan. Mereka tidak pernah melupakan hal-hal ini. Mereka pikir mereka pantas mendapatkan pujian seumur hidup. Mereka pikir itu adalah modal seumur hidup mereka, yang memperlihatkan betapa kecilnya manusia. Manusia itu kecil dan iblis tidak tahu malu. Amin. Tuhan yang rendah hati dan tersembunyi membuatku malu. Tuhan begitu agung, namun Dia tetap menjadi daging datang ke bumi untuk menyelamatkan manusia. Sebanyak apapun kebenaran yang Dia ungkap, Dia tidak pernah sombong. Dia hanya diam-diam mengawasi umat manusia. Esensi Tuhan sangat pemurah. Benar. Namun, aku yang setitik debu tidak berarti. Sangat ingin dikagumi, berebut tempat dengan Tuhan. Aku membualkan setiap tindakanku, takut tak dilihat orang lain. Jelas, Tuhan yang melakukan semuanya. Aku hanya bekerja sama sedikit. Aku tanpa malu mencuri kemuliaan Tuhan, terus-menerus menonjolkan bakat-bakat dan kualitasku. Ingin menyesatkan orang, menjauhkan mereka dari Tuhan. Makin dipikirkan, makin aku malu. Itu menjijikan bagi Tuhan. Aku tak ingin seperti itu lagi. Dalam pertemuan setelah itu, aku berhenti membicarakan kesuksesanku. Namun aku meninggikan dan bersaksi untuk Tuhan. Membicarakan kerusakanku yang berujung pada kegagalanku. Serta pendisiplinan Tuhan agar aku bisa belajar jalan penerapan. Aku juga membedah dan membuka diri tentang motivasiku. Agar orang lain bisa melihat kebenaran Tuhan dan mereka bisa mengambil pelajaran dari kegagalanku. Syukur kepada Tuhan. Terkadang, aku masih punya sedikit keinginan untuk pamer. Tetapi aku berdoa dan segera meninggalkan diriku. Setelah menerapkan itu, aku merasa jauh lebih baik. Syukur kepada Tuhan. Aku sungguh merasakan bagaimana penghakiman dan hajaran Tuhan sangat menguntungkan hidupku. Aku juga merasakan kasih dan penyelamatan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Persekutuanmu telah memberiku jalan untuk menyelesaikan kerusakanku. Syukur kepada Tuhan. Tuhan.